Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mila Maharani dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 21060168. Dosen pengampu Ibu Siti Ruqoyah MPD. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang statistika yang di dalamnya terdapat min, median, dan juga modus. Yang pertama akan kita bahas yaitu statistika dan statistik. Pengertian dari statistik itu sendiri yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan sekumpulan fakta. Umumnya berbentuk angka-angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu kumpulan data yang mempunyai arti. Sedangkan statistika menunjukkan suatu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Nah, yang kedua kita akan membahas data dan juga datum. Pengertian data yaitu kumpulan beberapa datum disebut data. Dengan demikian, data adalah bentuk jamak dari datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Sedangkan datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Nah, di sini ada contoh data dan datum. Yang pertama dari datum, contoh dari datum berbentuk bilangan. Misalnya berat badan siswa, tinggi siswa, nilai matematika siswa, jarak tempuh sebuah mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan data memiliki dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, kita akan membahas min, median, dan juga modus. Secara garis besar, min merupakan nama lain dari nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Sedangkan median yaitu nilai tengah dari data, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Gimana sih cara menghitung min, median, dan juga modus? Oke, kali ini saya akan memberitahu cara menghitung. Yang pertama ada min. Cara menghitung min yaitu menjumlahkan keseluruhan data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Cara menghitung median yaitu mengurutkan data terkecil hingga terbesar lalu cari nilai tengahnya. Jika nilai tengahnya ada 2, tambahkan lalu dibagi 2. Lalu cara menghitung modus yaitu kita tinggal mencari data yang terbesar atau yang sering muncul. Nah, di sini ada contoh soal. Kita akan mencari min terlebih dahulu. Di bawah ini adalah tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6 pada semester 2. Tentukan nilai rata-rata matematika siswa kelas 6 tersebut. Di sini terdapat tabel yang isinya nilai dan banyak siswa. Yang pertama kita akan mencari jumlah data dan jumlah keseluruhan. Jumlah data rumusnya nilai dikali banyak siswa. Maka nilai 6 dikali banyak siswanya 6, maka jumlah datanya 36. Nilai 7 dikali banyak siswanya 4, maka jumlah datanya 28. Nilai 7,5 dikali banyak siswanya 16, maka jumlah datanya 120. Nilai 8 dikali banyak siswanya 10, maka jumlah datanya 80. Nilai 9 dikali banyak siswanya 4, maka jumlah datanya 36. Jumlah dari banyak siswa yaitu 40 dan jumlah data yaitu 300. Nah, mencari min atau rata-rata yaitu jumlah semua data dibagi banyak data, maka 300 dibagi 40 dan hasilnya 7,5. Maka rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 tersebut adalah 7,5.
Nah, yang kedua ada contoh soal dari median. Di sini sama ya contohnya kayak yang tadi. Nah, kita akan urutkan nilai dari terkecil hingga terbesar. Maka 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 7,5, 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 8, 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 9, 9, 9, dan 9. Tentukan median dari data di atas. Median rumusnya jumlah dua suku tengah dibagi 2. Karena di sini suku tengahnya 7,5 dan 7,5, maka 7,5 ditambah 7,5 dibagi 2 dan hasilnya 7,5. Maka median dari data di atas adalah 7,5. Nah, sekarang mencari modusnya. Karena modus adalah nilai yang sering muncul, maka dapat kita lihat dari tabel tersebut, nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 7,5. Maka modus dari nilai tersebut adalah 7,5. Nah, yang keempat kita akan membahas tabel dan diagram. Yang pertama ada tabel. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Nah, cara membuat tabel adalah dengan cara menyusun data dalam bentuk baris dan kolom. Di sini ada contohnya ya. Data nilai matematika siswa kelas 6 SD sebagai berikut. Dapat dilihat dalam gambar. Nah, masukkan data pada tabel seperti contoh di bawah. Nah, di dalam tabel ini terdapat 3 kolom yang isinya nilai, banyak siswa, jumlah data. Nah, kita masukkan saja nilainya ada 6, 7, 7,5, 8, dan juga 9. Banyak siswanya dihitung yang nilainya 6 ada berapa, nilainya 7 ada berapa, dan seterusnya. Lalu jumlah datanya tinggal dikalikan, nilai dikali banyak siswa. Lalu di bawahnya kita tambahkan jumlah dari banyak siswa dan juga jumlah dari datanya. Nah, di sini ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran atau yang sering juga disebut sebagai pie chart adalah salah satu jenis grafik yang digunakan untuk membandingkan statistik. Untuk membuat diagram ini, kita harus mengubah nilai menjadi bentuk derajat. Nah, di sini ada contohnya ya, contoh dari diagram lingkaran. Lalu rumus mencari presentase data yaitu nilai dikali jumlah nilai dibagi total jumlah data dikali 100. Lalu rumus mencari derajat data jumlah nilai dibagi jumlah siswa dikali 360. Yang ketiga ada diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan dan berkala. Seperti pada diagram batang, untuk menggambar diagram garis diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Nah, di sini ada contoh dari diagram garis ya, boleh disimak ya adik-adik. Selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Terdapat dua macam diagram batang, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Di sini ada contohnya ya adik-adik. Lalu selanjutnya ada diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Dibuat dengan menyajikan data ke dalam bentuk piktogram adalah cara paling sederhana.
Nah, contohnya ada di sini ya, ada nilai dan banyaknya. Nilainya ditulisnya angka. Nah, banyaknya itu digambarkan, nggak ditulis angka juga. Di sini ada contohnya, bisa dilihat ya adik-adik. Nah, di sini kita ada contoh soal ya untuk keseluruhan. Nah, di sini terdapat tabel yang isinya warna dan juga frekuensi. Terdapat warna putih 10 frekuensi, warna merah muda 4 frekuensi, warna merah 8 frekuensi, warna biru 8 frekuensi, warna kuning 5 frekuensi, dan warna hijau 5 frekuensi. Berikut adalah data siswa dengan warna kesukaannya. Dari data di samping, tentukan min, median, dan modus, juga buatlah diagram lingkaran. Yang pertama kita akan mencari min terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan jumlah semua data dibagi banyak data. Jumlah semua data yaitu 40. Banyak datanya ada 6, jadi 40 dibagi 6 adalah 6,6. Yang kedua mencari median. Median adalah nilai tengah. Karena di sini jumlahnya genap, maka 5 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Modusnya sudah terlihat jelas ya bahwa frekuensi terbanyak adalah 10, yaitu warna putih. Maka modusnya adalah warna putih karena memiliki frekuensi yang paling banyak dibandingkan warna lain. Selanjutnya membuat diagram lingkaran. Sebelum membuat diagram lingkaran, kita mencari derajat data terlebih dahulu dengan rumus jumlah nilai dibagi jumlah siswa dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena itu adalah nilai keseluruhan dari lingkaran. Nah, di sini ada warna putih. Warna putih jumlahnya 10 dibagi jumlah total 40 dikali 360 derajat sama dengan 90. Warna merah muda jumlahnya 4 dibagi 40 dikali 360 maka jumlahnya 36 derajat. Yang warna merah jumlahnya 8 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Warna biru jumlahnya 8 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Warna kuning jumlahnya 5 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Warna hijau 5 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, sudah diketahui derajat datanya, maka kita tinggal menggambar diagram lingkarannya seperti gambar berikut. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan materi statistika dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.